Semangat pagi. Saya kembali ingin berbagi dengan Anda hal-hal yang saya syukuri. Masih ingin berbagi cerita bersyukur bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kami sepanjang survival beberapa hari yang lalu. Di hari Jumat pagi ketika subuh-subuh sekitar jam 5-an mungkin karena kami juga tidak diperkenankan membawa jam. Yang pasti saat itu masih cukup gelap dan kami dibangunkan dengan peluit dari kakak pembina. Dan kami pun renungan pagi bersama. Setelah renungan pagi, kami diberikan waktu sebentar untuk memasak makanan pagi. Karena nesting atau alat makan yang kami bawa cukup kecil, sedangkan tiap kelompok 3 orang. Dan nasi yang sedikit inilah yang kami bagi bersama, dan juga sayur yang dibawa, serta air minum berbagi bersama. Air yang kami bawa itu 2 botol yang berukuran 1,5 liter, jadi totalnya sudah 3 liter atau 3 kilo. Jadi cukup berat juga air yang kami bawa setiap saat. Selesai sarapan pagi dengan makanan seadanya, kami membongkar bivak atau ponco tempat kami beristirahat cepat-cepat karena sudah ada aba-aba dari kakak pembina untuk mulai melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Ada banyak pos yang kami lalui. Yang menarik buat saya adalah ada pos yang menguji ketika kami telah diajari tentang P3K penanganan darurat terhadap pasien yang patah tulang. Jadi sudah pernah kami pelajari, tapi karena udah beban berat yang dibawa, badan juga basah dengan keringat, kurang fokus untuk menangani pasien. Lalu ketika tiba kertas soal kasus yang sudah diberikan, di sana juga disediakan oleh kakak panitia perlengkapan-perlengkapannya. Baik itu mitela, kain yang berbentuk segitiga, lalu ada perban yang cukup panjang, serta peralatan lainnya ada di sana. Jadi kasus yang kami dapatkan saat itu adalah ada cedera di kepala dari korban atau pasien, juga ada patah tulang di bagian selangka. Kami coba mengobati bagian kepala dulu karena kami pikir itu yang prioritas. Ternyata yang prioritas adalah patah tulang daerah selangka. Itulah satu kesalahan kami karena terlalu lama menangani daerah kepala. Selanjutnya, karena di sana disediakan bidai-bidai kecil, jadi kami pun terkecoh yang harusnya hanya 2 kasus saja untuk fiksasi bahu saja harusnya dan kepala. Tapi karena ada bidai, jadi kami bidai juga dan kami lilit lengan dari korban. Harusnya tidak perlu. Itulah salah satu juga kesalahan kami. Ketika dievaluasi, kami pun menyadari kekurangan yang kami lakukan dan kami berterima kasih. Saya pun bersyukur kepada Tuhan karena saya belajar. Ternyata ketika ada kasus seperti itu saat diuji, saya termasuk cukup panik. Seakan-akan apa yang sudah dipelajari itu menguap tiba-tiba dan tidak tahu harus melakukan apa. Terlebih ketika ada 3 orang untuk menangani, kami juga harus bekerja sama. Jadi kami dilatih bekerja sama, dilatih juga untuk menangani pasien ketika situasi betul-betul terjadi. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya mengerti bahwa saya termasuk yang panikan. Itu artinya saya harus mengatasi rasa panik saya. Jadi nilai kelompok kami pun kurang pas. Di kasus berikutnya, kami mendapatkan kasus seorang yang patah di kakinya. Kami juga melakukan pembidaian, dan masalahnya di saat itu adalah kami harus membuat tandu untuk mengangkat pasien tersebut. Tapi karena tali yang kami bawa ini terlilit cukup rumit dan lama sekali untuk diuraikan, waktu kami habis untuk menangani pasien tersebut. Akhirnya dengan tandu seadanya kami mengangkat pasien. Dan setelah dievaluasi, kami pun mengerti kekurangan kami bahwa untuk menangani pasien kami harus sigap dengan segala perlengkapan yang ada. Untuk memperhatikan detail-detail yang ada supaya itu bisa memberikan keselamatan yang maksimal dari pasien tersebut. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberikan pengetahuan oleh kakak-kakak pembina tentang hal-hal seperti ini. Jadi jika di kemudian hari dapat menemukan realita kasusnya, saya pun dapat mengerti kekurangan saya sebelumnya untuk saya perbaiki di kedepannya.
Inilah hal yang saya syukuri, saya berharap Anda pun memiliki hal-hal yang Anda syukuri. Mari kita mulai bersyukur dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Baik, kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 6 April dengan judul Hati yang diperbarui adalah hati yang suci. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Penjelasannya. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ke dalam kota Allah tidak masuk orang-orang yang cemar. Semua yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang telah murni hatinya semasih di dunia ini. Di dalam diri orang yang belajar tentang Yesus, akan nyata suatu kebencian yang berkembang terhadap sikap sembarangan, bahasa yang tak pantas, dan pikiran yang kasar. Apabila Kristus tinggal di dalam hati, akan terdapat kemurnian dan kehalusan pikiran dan perilaku. Tetapi kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, mempunyai arti yang lebih dalam, bukan hanya suci dalam perasaan di mana dunia memahami kesucian, bebas dari hawa nafsu badani, suci dari nafsu birahi, tetapi benar di dalam maksud-maksud yang tersembunyi dan motif-motif jiwa, bersih dari kesombongan dan memikirkan diri sendiri, rendah hati, tidak mementingkan diri, dan murni seperti anak-anak. Orang yang suci hatinya melihat Allah dalam suatu hubungan yang baru dan penuh kasih sayang seperti penebus mereka. Dan sementara mereka melihat kesucian dan keindahan tabiatnya, mereka rindu untuk memantulkan gambarnya. Mereka melihatnya sebagai seorang bapa yang rindu memeluk seorang anak yang bertobat dan hati mereka penuh dengan sukacita. Orang yang suci hatinya melihat pencipta itu dalam hasil pekerjaan tangannya yang perkasa, dalam benda-benda yang indah, yang meliputi alam semesta. Dalam firman-Nya yang tertulis, mereka baca dengan deretan yang lebih jelas pernyataan tentang kemurahannya, kebaikan dan kasih karunia-Nya. Kebenaran yang disembunyikan dari orang bijak dan arif dinyatakan kepada orang-orang yang sederhana. Keindahan dan harga kebenaran senantiasa dibukakan kepada mereka yang mempunyai keinginan yang penuh keyakinan dan lugu seperti anak-anak untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Orang yang suci hatinya hidup seperti di hadirat Allah selama waktu yang Dia berikan kepada mereka di dunia ini. Dan mereka juga akan melihatnya muka dengan muka pada masa mendatang. Keadaan abadi seperti yang dilakukan Adam ketika dia berjalan dan berbicara dengan Allah di Taman Eden. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Adakah di antara kita yang rindu agar hati kita diperbarui? Tentu saja, kita semua rindu untuk memilikinya. Biarlah hari ini kita mengaplikasikan apa yang sudah kita bacakan dengan memohon kehadirat Tuhan agar kita boleh memiliki hati yang murni, yang suci, dan kita dapat juga belajar dari anak-anak. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya selalu rindu untuk terus mengajak kita semua memiliki waktu khusus untuk berdoa. Terlebih di saat-saat sekarang ini, ada saja bencana yang terjadi di pulau-pulau di Indonesia. Mari kita khusus mendoakan bagi sahabat-sahabat kita yang terkena bencana, agar kiranya akan ada banyak pertolongan yang mereka dapatkan untuk boleh kembali memulihkan kehidupan mereka, serta dapat menjaga kesehatan seluruh keluarga dalam lingkungan mereka. Dan jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di dalam kolom komentar di bawah ini. Saya akan turut menjadi sahabat doa Anda mendoakan hal-hal tersebut.
Terima kasih banyak. Kita akan kembali melanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Tetap semangat, kita jaga kesehatan kita bersama. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.